Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, melanjutkan penjelasan kemarin tuh. Siapa berkata, siapa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu tuan kita Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya. La Buddha tidak kalau makna pesantren biasanya kalau bahasa Madura apa? Tak kengeng punten. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak berarti apa tuh? La Buddha emang mananya begitu. Tidak boleh tidak. Semestinya. Bahasa Indonesianya tuh. La Buddha tidak boleh tidak atau semestinya likulli mu'minin, bagi setiap orang mukmin, orang beriman, fi sairi ahwalihi, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaannya, min salasati asya, dari tiga hal, tiga perkara. Kata Syekh Abdul Qadir nih, pesan beliau apa? Pertama, amrun yamtasiluhu, yaitu perintah, menjalankan perintah atau perintah yang mesti dijalankan. Semua perintah Allah ya mesti dijalankan. Wa nahyu yajtanibuhu, dan larangan yajtanibuhu, hendaknya yang mesti dijauhi. Wa qadarun yarda bihi wa qadarun, dan rela atau merelakan atas apa ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu tiga hal itu, dan ini mestinya, kata saya Abdul Qadir selanjutnya adalah fa'aqallu halatil mu'min, maka sekurang-kurangnya keadaan orang mukmin, la yakhlu fiha, tidak kosong, jangan sampai kosong dari salah satu yang tiga. Maksudnya selalu dalam kondisi apapun kita, selalu ingat, oh iya semua sudah takdir Allah, oh iya semuanya atas perintah Allah, oh ini perintah Allah, selalu. Dan ini kata beliau, fayambaghi lahu ayyul zimah, hendaklah ayyul zimah itu himmaha ayyul zimah himmaha, di apa ya namanya, ditanemin kuat-kuat qalbahu, di dalam hati, wa yuhaddisa biha, dan selalu diucapin, selalu di perintah Allah, oh iya perintah Allah, oh iya larangan Allah, selalu diucapin. Nafsahu, jadi kita ngomong ke diri sendiri, jadi kayak biarin kuping ini denger, hati oh iya, selalu gitulah. Wa yakhudhal jawariha, kemudian wa yakhudhal jawariha biha, kemudian mengambil jawariha, badan, seluruh kondisi badan ini, fi sairi ahwalihi, dalam setiap keadaan. Jadi begitu, ini hati udah kita benar-benar, oh iya semua perintah Allah kita harus lakukan, semua larangannya harus kita jauhkan. Itu sambil diucapin. Kemudian tubuh kita, badan kita ini ya sama, jadi semuanya sama tuh, antara hati kita ngucapin, kemudian terngiang ke telinga, badan melaksanakan. Itu minimal, kata Syekh Abdul Qadir, ya minimal satu aja, minimal. Kalau bisa semuanya sangat bagus ya kan. Minimal misalkan perintah Allah, oh iya saya bertekad harus menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya, atau iya larangan Allah harus saya hindarin, gitulah. Selalu digituin, selalu setiap hari dalam kondisi apapun. Itu yang makalah yang ketiga, makalah yang pertama ya. Kemudian selanjutnya baru kita masuk makalah yang kedua nih. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu, adapun ini makalah yang kedua atau perkataan atau nasihat dari siapa? An Abi Bakrin Siddiq. Kalau dari sahabat disebutnya apa nih? Kalau di kitab Naswailul Hibad. Kalau dari Kanjeng Nabi disebutnya akhbar.
kalau dari sahabat, tabiin, tabiin, salafus soleh gitu, asar, bukan sholat asar ya, pakainya sa. Kalau mau bagus belajar sama bencong sa tuh. Asar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Salasun, ada 3 hal la tudraku, yang tidak dapat digantikan atau yang bisa tidak bisa tercapai atau enggak bisa tergantikan, bisalasi, dengan 3 hal lainnya. Ada 3 hal yang enggak bisa digantikan atau enggak bisa dicapai dengan 3 hal lainnya. Ai salasu khisalin la tutlabu bisalasati asya, maksudnya adalah 3 karakter, 3 perilaku la tutlabu, yang tidak bisa dicapai atau dicari bisalasati asya, tidak bisa digantikan, tidak bisa tergantikan. Apa itu? Pertama, al-ghina bil muna. Al-ghina yaitu kaya, bil muna dengan ngelamun. Pengen kaya tapi ngelamun, ya nggak mungkin. Nah gitu kan, itu udah nggak mungkin. Bidomil mimi, dengan domahnya mim, jam'u maniyatin, yaitu jamaknya maniyatin. Maniyatin ini yang bangsa kaya, contohnya Muhammadiyah, pokoknya yang sifat kemuhammadiyahan. Pokoknya kalau ada kalimat kata akhirannya ya dan ta, itu sebangsa. Ai fala yasulu, maksudnya adalah fala yasulu, maka tidak akan berhasil al-ghina, kaya itu, kekayaan itu tidak akan didapat, tidak akan berhasil bil amani, yaitu dengan ngelamun aja. Bal bil kismati, ini gimana mau kaya orang yang kerja mati-matian aja, kalau emang takdirnya nggak kaya ya nggak kaya ya kan. Ini kayak Bang Are, kerjanya ngelamun aja di pinggiran pintu masjid ya kan. Tapi pengennya sih kapan ya naik Innova, ngelamun rasanya. Jangan ngelamun, bahaya yang ngelamun begitu. Fala yasulul ghina bil amani bal bil kismati minallahi ta'ala, bahwa tidak akan berhasil, tidak akan ada yang namanya kekayaan itu bil amani, dengan lamunan, hanya dengan lamunan. Akan tetapi bil kismati minallahi ta'ala, bahwa kaya itu adalah bagian dari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kaya miskin ya emang udah ketetapan Allah. Nah, ya seperti yang tempo-tempo hari ya kan, andai kaya atau andai harta kebahagiaan itu menjadi tolak ukur, ya kan, siapa yang paling secara logika, secara akal, siapa yang paling kaya? Pasti yang kerjanya berat, ya kan, yang kerjanya berat, kuli. Tapi nyatanya kuli enggak, kan gitu. Atau misalkan kalau diukur dari waktu, siapa yang kerjanya atau siapa orang yang kaya, misalkan diukur dari waktu, lamanya waktunya kerja. Orang Madura warungnya aja 25-4 jam, iya Pak ya. Tanya tuh di sini. Warungnya aja semua Madura 25 jam. 20 ngelebihin waktu, ya kan. Tutupnya entar dia, kalau mau kiamat baru tutup tuh orang Madura. Tapi buktinya enggak, yang gablek mah gablek aja, sama aja gitulah. Bahwa memang urusan begitu sudah dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayatnya. Kemudian selanjutnya wasyababu bil hidab, ini ada nggak pasongka ini nih? Pasongka ada, pasongka. Wasyababu bil hidabi, atau Pak Agus nih. Wasyababu, muda. Muda bil hidabi, dengan menyemir. Pengen muda lagi disemir ya. Ini nggak bisa. Jadi usia udah tua ya, itu yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar. 3 hal yang nggak bisa dicapai dengan 3 hal. Kita udah tua mau pura-pura muda lagi dengan cara bil hidab, dengan disemir. Iya bener, kelihatan muda tapi tetap begitu suruh ngangkut galon juga. Wasababu bil hidabi, yaitu muda bil hidabi, dengan semir. Fala yasulus sabab, maka tidak akan berhasil muda itu bi hidabis sa'ri, dengan menyemir rambut,
bil hinai. Hina ini apa ya? Hina ini kayak pacar, inai. Hina itu apa ya? Pewarna lah, pewarna. Wanahwihi dan semacamnya, atau dipikok lah, semacam gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wasihatu bil adwiyah. Nah ini kan sama nih kayak tadi yang disebutin. Kalau tadi maniyatin, ini adwiyah, adwun, daun, adwaun itu kan aslinya obat. Adwiyah sebangsa obat-obatan gitulah, sama kayak tadi maniyah yang sebangsa kaya, gitu, sifat, lebih ke sifat. Wasihatu bil adwiyah, sehat dengan obat-obatan. Fala tahsulu, maka tidak akan berhasil, maka tidak akan didapati asihatu akan kesehatan itu binafsil adwiyati, dengan semata obat. Jadi sebenarnya kita misalkan sakit bukan semata-mata karena obat itu, obat sebagai ikhtiar kita. Ini kebetulan siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abi Bakar Siddiq ya yang ngucapin, karena dahulu pun begitu, ketika sakit Sayyidina Abu Bakar udah parah, beliau oleh sahabat pengen dipanggilin tabib, maka dipanggilin, ya silahkan aja, kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar. Begitu dipanggilin Utsman, kan namanya Abu Bakar mah nggak punya duit ya kan, Sayyidina Utsman lah manggilin tabib yang terbaik. Kemudian datang tabib, belum ngobatin, Sayyidina Abu Bakar mengajukan pertanyaan, tabib, andai kamu sakit, siapa yang akan mengobati kamu? Pertanyaan ini yang kemudian tabibnya ini pulang balik lagi nggak jadi ngobatin karena dapat cuma nasihat. Kalau saya nggak perlu kamu obatin, kata Sayyidina Abu, saya sudah yakin kalau memang waktunya gitu. Kalau memang waktunya sembuh ya sudah akan sembuh. Kalau memang saya waktunya mati ya udah, begitu jawabannya. Maka nggak jadi nih tabib ngobatin. Setelah mendapat pertanyaan dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi obat itu sebagai ikhtiar manusia ya, sebagai ikhtiar manusia. Bal bisyifa'illahi ta'ala, akan tetapi semuanya penyembuhan itu adalah penyembuhan yang datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau kitanya mantep, yakin, obat warungan juga insya Allah cukup. Kemudian selanjutnya qalal musannif bismillahirrahmanirrahim wal maqalatus salisatu, adapun ini maqalah, perkataan atau nasihat atau mauizah, as-salisatu yang ketiga. An Umar radhiyallahu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli. Husnut tawaddud ini ai al mahabbah, yaitu rasa sayang, al mahabbah, cinta. Al mahabbah itu cinta. Husnut tawaddu, rasa sayang yang terbaik, ilan nasi, kepada manusia, nisful aqli, itu setengah dari akal. Kalau orang yang masih waras akalnya, pasti dia kepada orang lain penuh kasih sayang. Cuman kalau yang akalnya rada-rada setengah, rada hilang setengah, pasti dia nggak ada rasa kasih sayangnya kepada manusia. Jangankan ke makhluk, ke manusianya aja udah nggak punya rasa kasih sayang. Kamarawa Ibnu Hibban, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, wa Tabrani wal Baihaqi. Ini masing-masing semua beliau ini, imam-imam ini punya kitabnya ya. An Jabir, dari siapa? Dari sahabat Jabir ibni Abdillah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh, bersabda kanjeng Nabi, mudaratun nasi shadaqatun. Apa? Mudaroh ini apa ya? Ramah tamah, baiklah, berbaik-baikan dengan manusia itu shadaqatun, itu termasuk sedekah. Ai mulatofatun nas, yaitu maksudnya berlaku. Mulatofah ini, mulatofah dari latif, dari kata kalimat latif, lemah lembut ya kan. Mulatofah
berlaku lemah lembut. Sifat, lagi-lagi sifat. Ai mulathafatun nas, berlaku lemah lembut kepada manusia, bil qauli, baik itu dengan perkataan, wal fi'li, dan dengan perbuatan. Yusabu alaiha thawabas shadaqah, maka dicatat, yusabu dicatat, alaiha atasnya, atas mulatofah, atas perilaku lemah lembut itu, thawabas shadaqah, ganjaran atau pahala sedekah. Jadi kalau kita nggak bisa sedekah dengan harta, nggak bisa sedekah dengan tenaga, nggak bisa, maka berlaku lemah lembutlah kepada manusia, itu udah bagian dari sedekah termasuk, ya kan. Wa kana mim mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, ini menggambarkan betapa kanjeng nabinya itu melakukan semuanya, melakukan semua yang sifatnya basyariyah, yang benar-benar sifat kemanusiaan. Wa kana, dan ada siapa kanjeng nabi ini, mim mudaratihi, keramah tamahan kanjeng nabi, annahu sesungguhnya ada kanjeng nabi la yadhammu ta'aman, beliau itu tidak pernah mencela makanan. Ingat nih, termasuk itu berperilaku lemah lembut. La yadhammu ta'aman, kanjeng nabi nggak pernah mencela makanan. Kalau kita awas, ya kan, asin bener ini, bah nggak enak amat ini, gitu lah, keasinan, kepedesan ini, padahal mestinya gimana ya. Makanya kalau saya mempraktekannya gitu, semua yang dikasih, apalagi dikasih orang gimana Bang Sam, enak, yang bener sih, udah pokoknya semuanya orang kita dikasih, tinggal dinikmatin doang gitu lah. Ya udah nikmatin aja. Kadang-kadang wah ini masih protes, udah dikasih protes, ini kok kurang asin ya. Itu hati-hati, itu termasuk itu kan bagian dari hati kita yang lemah lembut apa enggak. Jangan sampai kita mencela makanan. Misalkan itu Syekh Abdul Qadir misalkan, itu bisa jadi wali seseorang kalau tahu proses makanan itu. Kalau tahu proses makanan itu, misalkan makanan nasi kita, kok bisa-bisanya kita mencela? Lah wong kita nggak ikut nanem gitu, ya kan, benihnya kita nggak tahu, cara prosesnya nggak tahu, ujuk-ujuk ada depan kita, dan itu maka itu kan luar biasa. Makanya kalau sampai itu nangis kita runutan, tahu runutan itu, oh ya bagaimana petani, ya kan, menanamnya itu dengan jerih payahnya itu, maka doa kita mantap itu. Allahumma, doa makan, doa makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana, itu semua doa itu semua kena. Maka harus kita sekali-kali doa tuh benar-benar kita iniin. Itu semua mata rantai yang contohnya yang nasi aja, yang sehari-hari makanan pokok, mata rantai proses itu kena semua itu, dari yang masak, orang dapur yang masak, kemudian ini pedagang, kemudian sampai petani, itu kena doa itu. Itu kalau kita mau bener-bener gitu loh. Allah ya Allah, gimana, iya ya, misalkan selalu begitu, selalu kita ingat, oh iya kita nih nggak bisa, kok bisa-bisanya mencela gitu loh. Orang udah tinggal makan doang masih mencela, nggak disuruh nanem, nggak suruh bajak sawah, ya kan. Wala yanharu khadiman, dan kanjeng nabi itu nggak pernah memarahi pembantu. Jangan sampai, kalau RT Nusi sama pembantunya, RT Nusi kan punya pembantu ada 4 jangan sampai ngomel pekerjaan, karena ya itu tadi kita sadarin, oh iya pembantu ini udah capek, kita seandainya ngerjain sendiri belum tentu bisa, gitu lah, selalu merenungnya ke situ. Ya kan, jangan mentang-mentang kita menggaji mereka juga seandainya mereka kayak kita, bisa jadi mereka nyuruh kita, gitulah. Andai mereka dibalik, seandainya selalu dibalik, seandainya mereka kayak gitu, apakah kita punya salah? Kira-kira dibentak enggak ya sama dia, gitulah. Selalu balikin begitu, itu biarin hati terus lembut. Kemudian selanjutnya, walayat ribu mro'atan, dan kanjeng nabi nggak pernah memukul
memukul istrinya. Maksudnya maknanya di sini memukul, bahkan kasar ucapannya, bukan hanya memukul ya. Ntar maknanya di sini karena yang di sini ada teksnya adalah memukul, jadi ngomongin kebun binatang nggak apa-apa ya, ini termasuk memukul. Berarti kan kalau yang keluar kebun binatang memukul hatinya, itu lebih bahaya ya kan. Hati-hati dengan itu. Kanjeng Nabi nggak melakukan itu. Wal mudaratu hiyatur, apa yang disebut dengan ramah tamah. Wal mudaratu, adapun ramah tamah itu hiya tarkud dunya, yaitu meninggalkan dunia, li ajlid dini, untuk tujuan agama. Hati-hati ya kan, untuk tujuan agama. Meninggalkan, kalau kita misalkan oh ini kerja kok kayaknya menyita betul waktu kita ibadah misalkan, ya, tinggalin. Tapi kalau memang kayak Pak Agus ini enak nih, kayak Pak Agus ya kan, seruriti bebas, maka bebas juga melakukan ibadah sebenarnya ya kan. Udah tinggal alhamdulillah jadi security, bebas beribadah, yang penting itunya aja ya kan. Kira-kira gitu. Aksul mudahanati, kebaikan mencari muka, tinggalkan dunia dan tinggalkan apa, cari muka, jadi penjilat bahasanya, tinggalkan yang begitu-begitu. Karena mental kitanya bukan mental ubudiyah kepada Allah, mental hamba kepada orang kalau udah begitu. Yang kedua kata Sayyidina Umar, wa husnus su'al, adapun paling baiknya bertanya, ailil ulama, kepada ulama, nisful ilmu, jadi bertanya, bagusnya itu bertanya kalau kita nggak tahu, kepada yang alim, kepada orang yang punya ilmu, itu separuh dari ilmu ya kan. Kita misalkan dengar begini, itu baru separuh. Seandainya kita tadi ada penjelasan yang kurang, kita tanya, jadi utuh, jadi lengkaplah ilmu kita gitu. Li'annal ilma yuhsalu bihi, karena sesungguhnya ilmu itu yuhsalu, dapat diperoleh bihi, melalui bertanya. Misalkan seandainya Abah Mawi malam ini datang ya kan, kemudian besok ngeliat lebih banyak lagi, maka pura-pura pun nggak apa-apa bertanya, biarin yang kemarin nggak datang itu tahu apa yang sebelumnya dijelasin, itu boleh juga. Jadi mengulang penjelasan, bertanya karena melihat oh iya kemarin si ini banyak yang nggak hadir nih, biarin sama-sama, itu boleh kalau bertanya. Yang nggak boleh itu menyoal, diahnya udah tahu sepenuhnya tapi ngetes, itu nggak boleh kalau ngetes misalkan. Tapi kalau dalam rangka memancing, biarin si ini yang nggak hadir, biarin tahu juga, itu nggak apa-apa. Kemudian wahusnut tadbir, dan ini penting juga nih, wahusnut tadbir, yaitu baiknya perenungan yang terbaik, baiknya perenungan, ai ijraul umur, yaitu dalam segala urusan, dalam melaksanakan urusan, ala ilmil awaqibi, berdasar ala ilmil awaqibi, berdasar pengalaman. Nah, jadi kita ini perenungan untuk memutuskan sesuatu mestinya biarin kitanya nggak bablas, dengan dasar pengalaman. Pengalaman itu ilmu juga. Wa husnut tadbir nisful ma'isah, dan baiknya perenungan itu adalah separuh dari kehidupan. Tuh. Jadi andai, ini contoh mudahnya, andai kita punya penghasilan sekian, harusnya kita merenung kalau bulan kemarin nggak cukup karena apa. Jadi begitu bulan sekarang harus menjadi pelajaran gitu lah. Jadi menata, ini termasuk tadbir begitu. Kemarin apa ya kesalahannya? Oh iya, kita terlalu ngumbar. Yang harusnya makan dengan keluarga itu bisa seandainya masak, enggak, modelnya RT Nusi selalu pesen GoFood ya kan. Ini yang berabe, penghasilannya nggak ada, mesennya GoFood.
mau makan GoFood lah, anak istri ada berapa orang misalkan, GoFood satu taruh 30.000 GoFood. Kalau udah sekeluarga 4 orang udah 120, lu tinggal berangkat ke pasar kan mestinya gitu. Itu selalu takbir termasuk itu, karena ini emang Sayyidina Umar ini menjelaskan tentang apa, kalkulasi perekonomian, kehidupan sehari-hari kita, perekonomian ini nasihat ini. Maka kita harus begitu. Mang Kombet yang punya gaji 5 juta, begitu ada tetangganya yang beli PCX, ya harus sadar juga, jangan ngeduluin nafsu. Tetangga, ngelihat tetangganya seolah-olah nganggur, padahal kita nggak tahu kalau dia jual beli tuyul second misalkan, ya kan, kita nggak tahu. Tapi Mang Kombet nafsu, wah orang dia bisa lah, cukup nih gaji, ini yang bisa bablas. Harusnya janganlah, PCX kan segini, seandainya setoran segini, terus untuk makan bagaimana, gitulah, diperhitungkan. Dan ini alangkah baik dengan pengalaman yang sudah ada, yang sudah terjadi. Misalkan kemarin kita gagal, begitu seterusnya. Dagang misalkan kita apa kemarin yang bisa kita nggak berhasil, diminimalisir. Nah itu, ini sebenarnya husnul tadbir nih, manajemen yang bagus, memanage kehidupan itu. Nisful maisah itu separuh, berarti kita udah meraih satu kehidupan, setengah dari kehidupan gitu loh. Ya repot lagi misalkan kalau istri kita, misalkan istri kitanya udah bagus secara pengeluaran, udah cakep lah. Kalau rata-rata orang dapur itu pinter ngelola, cuman tetapi pemasukannya ya tadi balik lagi, suaminya cuman adanya di pintu pinggiran masjid ngelamun, apa nggak punya penghasilan, terus istrinya mau ngatur apa kalau kayak begini, ya kan, bablas lagi aja. Maka kalau ada pengaturan yang bagus tentu ada pemasukan juga gitu loh. Maka jangan sampai istri apa yang gue mau hitung, orang nggak ada gitu, ya kan. Kalau ada itu ya terus, begitu ada penghasilan, iya sekian cukup nih, kalau ke pasar untuk makan sekian cukup terus, maka itu menghemat, itu udah menang, kita udah punya separuh kehidupan. Daripada ya tadi, jangan ikutin RT Nusi, contoh yang nggak bagus itu, setiap pesan makanan GoFood, kalau nggak GoFood apa Shopee Food, kalau nggak Shopee Food kadang si Mahpud juga, ya kan, kadang pesen sama si Mahpud. Kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, wal maqalah, masih jauh ya, wal maqalatur rabi'u, adapun ini maqalah yang keberapa, yaitu yang keempat, nasihat atau maqalah atau perkataan nasihat yang keempat. An Utsman, ini sama kayak bab 22 ya, berurut dari Kanjeng Nabi, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Man tarokat dunia, siapa saja orangnya, tarokat dunia, yang meninggalkan dunia, bi an aqalla syab'i, yaitu dengan apa, menyedikitkan kenyang, apa bahasanya, sedikit jangan sampai kenyang gitu lah. Begitu nahan makan, begitu mau kenyang dia tahan, jangan sampai bablas. Kadang kan kalau kekenyangan juga nggak enak, dia miring nggak enak kalau kekenyangan. Bi an aqalla syab'i, itu termasuk meninggalkan dunia, yaitu meminimalisir kenyang lah. Wal akli, dan jangan banyak makan. Wa abghadus sana, dan tidak, wa abghad itu makna aslinya membenci. Wa abghadus sana, dan tidak menyukai as-sana, akan sanjungan, minan nasi, akan pujian atau sanjungan, minan nasi, dari manusia. Siapa orangnya yang meninggalkan dunia dengan yang dimaksud tadi, ahabbahullahu ta'ala, ahabba, maka akan dicintai, dirinya Allahu ta'ala, oleh Allah ta'ala. Li'annahu, karena sesungguhnya meninggalkan, li'annahu, karena sesungguhnya tarkud dunia itu, tarokar riya, yaitu meninggalkan apa, riya, pamer. Ya pamer, riya, pengen diketahui orang, itu termasuk.
wat tafakhurah, dan keangkuhan. Angkuh, melete, apa melete, rada-rada ginilah, apa ya, ya angkuh lah, melete. Kalau bahasa Jermannya itu melete, melete. Tapi kalau melete, angkuh lillahi ta'ala itu boleh. Modelnya kayak apa? Modelnya kayak misalkan pede, modelnya gayanya gaya orang ada aja, tetapi ini lillahi ta'ala. Caranya kayak sahabat Kanjeng Nabi yang itu disukain oleh Kanjeng Nabi. Dia miskin tapi melete, angkuh. Jadi gayanya itu gaya orang kaya. Wah, jalannya begitu ditanya, kata Kanjeng Nabinya takjub, kamu kan miskin kok gayanya kayak begitu. Ternyata alasannya Kanjeng Nabi baru tahu. Apa alasannya? Alasannya yaitu Kanjeng Nabi, saya ini udah taat ibadah, jangan sampai saya yang miskin ini, orang-orang ya kan, karena saya sholat, ibadah saya sholat, itu dicela, itu dihina oleh orang gara-gara saya ahli ibadah, saya miskin. Saya nggak mau Allahnya dipermalukan seperti itu. Itu keren. Itu keren. Kan kadang ada, wah sholat mulu loh, rokok aja minta. Itu. Jadi kita boleh yang begitu. Kita nih gaya aja kayak saya gini, gaya sebenarnya saya kan. Rokok ada terus ya kan. Seolah-olah aja udah. Seolah-olah ya itu, tapi pengen membuktikan, ya Allah biarin orang-orang tidak mempermalukan engkau, tidak menghina ibadah engkau ya Allah. Maka saya gayanya kayak gini. Wah gitulah. Itu boleh kalau yang begitu. Model kayak Bang Are aja. Bang Are kan nggak ketahuan sama orang punya uang apa nggak punya uang. Kayaknya taunya Bang Are perlente. Perlente tuh kayaknya perlente mulu, seolah-olah punya duit gitu lah ya kan. Orang yang seneng hiburan, yang tiap hari gaya orang kita juga nggak tahu mereka punya duit apa enggak ya kan. Maka kita yang misalkan, mudah-mudahan ya kita di sini semua ahli ibadah misalkan, ya harus kayak begitu juga, gaya aja udah. Biarin institusi ibadah kita, institusi sholat kita, khususnya Allah kita tidak kita halangi untuk dipermalukan oleh orang-orang yang nggak ngerti gitu lah. Wih keren ya sholat. Oh gitu ya sholat. Iya sholat keren kok, bisa jadi bisa meningkatkan ekonomi kita, misalkan kayak gitu. Itu mesti harus penuh keyakinan, tapi nggak bisa juga kalau nggak yakin. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Utsman, wa man tarakat dzunuba, siapa orangnya tarakat dzunuba, yang meninggalkan dosa-dosa, ahabbahul malaika, maka dianya itu akan dicintai oleh malaikat. Kenapa kok demikian? Karena yang kita tahu, siapa pencatat amal buruk, amal baik? Ya kan? Malaikat. Kenapa orang yang meninggalkan perbuatan dosa dicintai malaikat? Karena malaikatnya nggak capek nyatet dosa. Itulah. Ini emang benar penjelasannya begitu. Li'anahu, karena sesungguhnya la yut'ibu, karena sesungguhnya orang yang tarku dzunub itu la yut'ibul katabatah, tidak melelahkan, tidak membuat lelah al katabatah, malaikat pencatat, alladzina, yang dianya malaikat yaktubuna sayyi'a, yang mencatat, yang selalu mencatat perbuatan buruk. Kalau orang yang yang nggak berbuat ini enak malaikat ya kan. Sama malaikat juga sama kayak makhluk. Atau misalkan ada juga misalkan satu, kalau ini bisa diamalin. Ini di kitab Hilyatul Aulia. Ini ada, kalau antara perbuatan buruk sama perbuatan baik, itu malaikat lebih banyaknya mencatat perbuatan buruk. Tuh, makanya malaikat senang kalau ada orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Tetapi ada perbuatan baik yang tidak disukai malaikat karena capeknya juga, yaitu amalan, yaitu bacaan subhanallah mil al mizan wa muntahal ilma wa muntahal ilma wa muntaha. Kebiasaan kalau mau ngasihin lupa mulu saya.
Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilma wa mablagha ridha wa zinatal ars. Walhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilma wa mablagha ridha wa zinatal ars. Wala ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilma wa mablagha ridha wa zinatal ars. Wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilma wa mablagha ridha wa zinatal ars. La malja'a minallah, la malja'a wa la manja'a illa ilaih. Subhanallah adada saf'i wal watri wa adada kalimatillahi tamma kulliha as'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala haula, dan seterusnya. Itu satu kali aja itu udah bikin malaikat capek, karena saking beratnya timbangan zikiran ini, wirid ini ya gitulah. Maka itu jangan nyari yang umum, nyarinya yang benar-benar ada riwayat, jelas riwayatnya kayak gitu. Maka kalau saya seringnya ini baca sekali aja. Iya emang begitu, kadang dia tuh ngerjain malaikat sekali-kali ya gitu, lo nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan malaikat juga berat nyatetnya. Ya itu tadi, malaikat itu paling capek adalah mencatat ya dosa-dosa kalian ini, ya kan, capek tiap waktunya itu selalu, dan malaikat tugasnya harus mencatat, jangan sampai ada yang terselip. Nah, waman taraka dzunuba habul malaika, waman kemudian selanjutnya waman hasama ta'am, siapa orangnya yang memotong, waman hasama tam'ah, yaitu siapa orangnya hasama itu memotong, atom sifat tama, anil muslimin dari muslim, dari sesama muslim, aiqatta'ahu anhum, yaitu mencegah dirinya, memutuskan anhum darinya. Maksudnya biarin kita misalkan siapa tamrin, ya kan, misalkan di tahlilan gitu lah, pengennya diambil semua, kita tinggal gerpak, nah itu termasuk itu. Jangan toma, maksudnya gitu lah, itu termasuk. Ahabbahul muslimun, maka yang begini ini akan dicintai oleh orang muslim lainnya, lianahu, karena sesungguhnya hasamatom itu la yukaddiru qulubahum, yukaddir kadrun, la yukaddiru qulubahum, karena tidak merisaukan. Ya yang begini nih, ya kan, kalau ada orang yang seperti ini, maka orang-orang itu enggak khawatir hatinya, enggak risau hatinya. Jadi misalkan orang hajatan yang hadir misalkan, tapi kalau yang hadir orang-orang tamak, wah habis ini, udah dia di rumahnya juga, aduh ya mau gimana lagi, udah diundang ya kan, yang hadir Bang Roni, aduh habis ini, ntar habis semua ini, rokok-rokok juga habis ini, yang ada habis, itulah. Nah itu kalau kita misalkan kita bersahabat, berteman, kita mencegah itu, maka kita enggak, sebelahnya Bang Roni ada air tenusi, enggak, dia mau ngambil paling dicegah sama air tenusi, ya kan, dicegah untuk sedikit, maksudnya suruh tambah banyak kalau sama air tenusi kayaknya. Saya kira demikian, kita akan lanjutkan di minggu depan pada waktu yang sama, tetap di gelombang yang sama, Al Barokah 1204 AM FM.